Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah serta karunia dan nikmatnya, dan selawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Rizky Del Mahendra Putra. Di sini saya akan mengangkat sebuah tema yang menarik yang membuat wawasan kita bertambah, terutama diri saya sendiri dan khususnya teman-teman sekalian. Saya akan mengangkat sebuah tema tentang perkembangan ilmu politik. Perkembangan ilmu politik. Apabila ilmu politik dipandang sebagai semata-mata hanya sebagai dasar-dasar ilmu sosial, ilmu politik masih muda umurnya, sekitar abad ke-19. Apabila ilmu politik dipandang sebagai ilmu secara universal dan ilmu kewarganegaraan secara menyeluruh, ilmu politik sudah tua umurnya daripada ilmu-ilmu yang lain, karena ilmu-ilmu politik sudah mulai berkembang seperti kerajaan-kerajaan pada masa lalu memegang ilmu politik untuk mendirikan kerajaannya. Di Yunani kuno misalnya, pada tahun 450 setengah Masehi, sana sudah mulai ada contohnya tokoh-tokoh yang mengangkat tentang ilmu politik di Yunani kuno. Tokohnya seperti Plato, Herodotus, dan Aristoteles. Mereka merincikan tentang ilmu politik mereka di sana. Di Indonesia, perkembangan politik sudah ada pada masa kerajaan Majapahit. Kenegaraan seperti Negara Kertagama yang ditulis di Majapahit pada 13 dan 15 setengah Masehi. Babat Tanah Jawi. Sayangnya, di Asia pada abad ke-19, ilmu politik sudah mulai terputus. Kenapa? Karena ilmu politik terputus karena imperialisme bangsa barat terhadap negara-negara di Asia. Imperialisme negara-negara barat seperti Jerman, Inggris, Belanda, Prancis sudah mulai mengekspansi dirinya ke negara-negara Asia, khususnya Indonesia. Di negara-negara Eropa seperti Jerman, Austria, dan Prancis, ilmu politik sudah mulai berkembang dengan dimasukinya fakultas-fakultas hukum. Sudah mulai terpengaruh oleh ilmu-ilmu hukum. Ilmu-ilmu politik pada abad ke-19 sudah terpengaruh oleh ilmu-ilmu hukum di negara-negara tersebut. Permasalahan ilmu politik di Inggris sudah termasuk permasalahan ilmu filsafat seperti moral filosofis, dan bahasannya dianggap tidak dapat terlepas dari sejarah. Akan tetapi, dengan didirikannya École Libre des Sciences Politiques di Paris pada tahun 1870, ilmu politik sudah ada dan sudah termasuk ilmu dasar-dasar ilmu perguruan tinggi di London School Economics. Namun demikian, pengaruh ilmu hukum dan ilmu filsafat terhadap ilmu politik pada Perang Dunia II tetap terasa. Perkembangan ilmu politik di Amerika Serikat mula-mula dengan tekanan yuridis, tekanan yang membuat rakyat Amerika Serikat mulai resah terhadap pemerintahnya, dan mereka sudah mulai mengembangkan pendapat mereka terhadap pemerintah Amerika Serikat, dan akibatnya perkembangan ilmu politik semakin pesat di Amerika Serikat. Sudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik sudah semakin pesat kembali. Pesatnya ilmu politik pada Perang Dunia II termasuk ada tangan-tangan UNESCO di sana. UNESCO pada tahun 1948 sudah menggunakan mereset, sudah mulai terhadap 30 negara untuk ditanya-tanyakan tentang
perkembangan ilmu politik di sana. Proyek yang dipimpin oleh W. Ebenstein dari Princeton, Universitas Amerika Serikat, kemudian dibahas oleh beberapa ahli dalam suatu pertemuan di Paris. Pertemuan di sana menghasilkan sebuah buku Contemporary Political Science pada tahun 1948. Sudah Perang Dunia II, perkembangan ilmu politik semakin juga pesat. Di negara Belanda, misalnya, di mana sampai saat itu penelitian mengenai negara dimonopoli oleh Fakultas Hukum, didirikan Fakultas der Social and Political, Wetenschapten, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, pada tahun 1947. Sekarang namanya Fakultas der Social Wetenschapten, Fakultas Ilmu Sosial. Di Amsterdam, di Indonesia pula juga mulai mengikutinya, didirikannya fakultas yang serupa, dinamakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, FISIPOL, dan juga sudah mulai berubah mulai saat ini seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP, misalnya di Universitas Indonesia di Jakarta. Pada masa berikutnya, ilmu politik sudah mulai berkembang akibat ilmu sosial memanfaatkan penemuan antropologi, ilmu psikologi, ekonomi, dan ilmu sosiologi. Sekian dari saya. Semoga menambah ilmu saudara-saudara sekalian yang menonton channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.